Oke, kembali lagi dengan channel Bilik Mengajar. Ini kita akan membahas tentang materi matematika kelas 9 paket B, tentang modul yang pertama di kelas 9 ini adalah tentang semangat dan media sosial. Ini nomor 11 teman-teman. Kemudian dalam pertemuan kali ini, dalam modul ini kita akan membahas dua buah materi. Yang pertama, teman di media sosial ini berhubungan dengan pangkat. Oke, yang kedua adalah materi tentang taman digital yang tentang akar. Jadi di dalam modul ini ada dua materi, tentang pangkat dan tentang akar. Oke, untuk pertemuan kali ini, dalam video kali ini kita akan membahas materi tentang perpangkatan, tentang materi yang pertama ini, teman-teman. Kita langsung saja. Sebelum kita masuk ke materinya, dia ada beberapa persyaratan dalam mempelajari materi ini ya. Setidaknya ada dua materi yang harus dikuasai menjadi materi prasyarat jika ingin mempelajari tentang perpangkatan dalam sebuah bilangan. Yang pertama, kalian harus memahami tentang penjumlahan dan pengurangan tentunya. Ini ada materi di paket A. Kemudian kalian harus sudah memahami tentang perkalian dan pembagian. Jika kedua materi ini sudah dipahami, maka baru bisa memahami materi perpangkatan dengan bulat. Oke, kemudian kita langsung saja ke materinya ya. Oke, kita langsung ke materi bilangan berpangkat. Dari segi pengertian bilangan berpangkat ini adalah sebuah bilangan yang dikalikan secara berulang, oke, sebanyak n kali. Jadi bilangan berpangkat ini adalah bilangan yang dikalikan secara berulang sebanyak n kali. Nah, kalau dinotasikan dalam matematika, a pangkat n ini menjadi a kali a kali a kali a kali a sebanyak n kali. Oke, supaya gampang memahami, ini contohnya kita akan bahas. Oke, 5 pangkat 3 ini sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5. 5 pangkat 3 ini hapus dulu. 5 pangkat 3 ini 5 pangkat 3 ini sama dengan berarti perkalian 5 yang berulang sebanyak 3 kali. Ingat ya, ini bukan 5 kali 3 artinya, tapi 5 nya diulang dikali sebanyak 3 kali. Jadi 1 kali 1 kali 1, berarti 5 nya ada 3 kali diulang perkaliannya. 1 2 3. Tidak, artinya kalau yang kebanyakan salah pemahaman, jika 5 pangkat 3 ini sama dengan 5 kali 3, ini salah keras. Karena 5 pangkat 3 ini perkalian 5 yang berulang sebanyak 3 kali. Jadi 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5 25, 25 kali 5 125. Ini maksudnya nomor 1. Itu juga untuk contohnya nomor 2, ini 12 pangkat 3. Artinya perkalian 12 yang berulang sebanyak 3 kali. Ini berarti 12 kali 12 kali 12 banyak 178. Secara prinsip, saya ulangi, perpangkatan itu adalah perkalian yang berulang sebanyak jumlah pangkatnya. Misal 2 pangkat 4, maka perkalian 2 yang berulang sebanyak 4 kali. Berarti ini 2 kali 2 kali 2 kali 2. Karena 4 kali maka 1 2 3 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2 yang berulang sebanyak 4 kali. Oke, ini itu pembahasan dasarnya. Kemudian nanti mungkin kegiatan pertama ini mungkin bisa
tingkatan pertama ini mungkin bisa dipelajari mandiri ya, proses belajar mandiri. Kemudian kita langsung ke jenis-jenis perpangkatan. Jenis perpangkatan. Oke. Jenis yang pertama itu adalah berjenis pangkat positif. Pangkat bilangan positif. Artinya pangkatnya itu harus bilangan positif. Contoh 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5. Pangkatnya dengan 2, 3, 4, 5. Jadi bilangan pangkatnya ini harus bilangan bulat positif. Itu yang pertama. Nah, dalam pangkat bulat positif ini ada memiliki beberapa sifat. Nah, kali ini kita akan mempelajari ada 4 sifat saja untuk pertemuan kali ini. Sifat yang pertama itu adalah perkalian bilangan berpangkat. Oke, ini sifat yang pertama, jika A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Oke, kita bahas. A pangkat M, kita hapus dulu. Pangkat M, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Ciri khasnya pada sifat yang pertama ini adalah jika bilangan pokoknya sama, ini sama-sama A, dan perkalian, maka untuk menggabungkan atau mengkalikan dua bilangan perpangkatan ini adalah maka pangkatnya dijumlahkan, M plus N. Oke, contoh ini 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 4. Nah, jika digunakan sifat yang panjang, maka 5 pangkat 2 ini kan 5 kali 5. 5 pangkat 4 ini 5 kali 5 kali 5 kali 5. Kemudian digabungkan 5 pangkat 6. Nah, jika menggunakan sifat yang ini menjadi 5 pangkat 2 dikali dengan 5 pangkat 4. Karena sama-sama bilangan pokoknya sama, 5 sama, maka kalau dikalikan pangkatnya ini dijumlahkan. Ini menjadi 5 pangkat 2 ditambah 4, makanya dijumlahkan jadi 5 pangkat 6 sama. Itu juga dengan 3 pangkat 3 kali 3, 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Bilangan pokoknya sama, maka pangkat dijumlahkan. Ini jadi 3 pangkat 2, 3 tambah 2, ini 3/5. Oke, itu prinsipnya. Lalu bagaimana jika bilangan pokoknya tidak sama? Misal 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 4. Ini bilangan pokoknya 2. Maksudnya bilangan pokoknya 3. Apakah bisa pangkatnya dijumlahkan? Ini tidak bisa. Karena sifat ini hanya berlaku jika bilangan pokoknya sama. Jika bilangan pokoknya tidak sama, maka solusinya cari dulu berapa 2 pangkat 3 ini, kemudian dikalikan dengan berapa pangkat 3 pangkat 4 ini, dan dikalikan hasilnya. Itu solusinya. Tapi tidak bisa menggunakan sifat yang pertama ini. Oke. Kemudian untuk memahami uji pemahaman, mungkin akan dikerjakan secara mandiri uji pemahaman 1.1. Oke, untuk sifat yang kedua, ini kebalikan dari sifat yang pertama tentunya. Jika tadi perkalian, pangkatnya dijumlahkan. Nah, jika pembagian, maka pangkatnya dikurangi. Ingat prinsipnya, bilangan pokoknya sama. A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Maka sama bilangan pokoknya dibagi, maka pangkatnya dikurangi. Oke, sama dengan perkalian tadi. Kalau perkalian dijumlahkan, maka pembagian pangkatnya dikurangi. Oke, ini contoh 6 pangkat 7 per 6 pangkat 4. Karena sama-sama bilangan pokok 6 dan pembagian, maka pangkatnya dikurangi. Jadi 6 pangkat 7 kurang 4. Ini menjadi sama dengan 6 pangkat 7 kurang 4, 3.
6 pangkat 3. 6 pangkat 3. Juga contohnya, silahkan dibaca lagi contohnya, dan untuk latihannya mungkin bisa mengisi uji pemahaman 1.2. Oke. Kemudian sifat yang ketiga, sifat yang ketiga ini sifat yang perpangkatan dipangkatkan lagi. A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Nah, kalau juga kayak gini maka pangkatnya dikali. Maka ini menjadi A pangkat M kali N. Nah, contoh 5 pangkat 2 pangkatkan lagi dengan 2 lagi. Nah, maka sesuai dengan sifat yang ketiga ini, maka pangkat yang dalam dikalikan pangkat yang di luar, ini menjadi 5 pangkat 2 kali 2, menjadi 5 pangkat 4. Sama juga contoh yang ini, 3 pangkat 2 pangkat 4 lagi, maka pangkat yang dalam kalikan pangkat yang di luar, menjadi 3 pangkat 6. Oke, untuk latihannya mungkin bisa mengisi tabel pada uji kompetensi uji pemahaman 1.3. Oke, ini yang terakhir tentang sifat yang keempat. Oke, sifatnya yang keempat ini namanya sifat distributif namanya. Sifat yang keempat ini, jika A kali B pangkat N maka bisa dipecah, makanya jadi A pangkat N kali B pangkat N, dipecah dia. Itu juga pembagiannya. Oke, ini contohnya, ini dalam bentuk huruf. Kedua B kali Q pangkat 3, kalau dipecah menjadi 2 B pangkat 3 kali Q pangkat 3, pecah. Oke, kalau dalam bentuk bilangan, ini misalnya 6 pangkat 2 ini, kalau dipecah 6 ini menjadi 2 kali 3 ya. 2 kali 3 sama dengan 6, kemudian pangkatnya 2. Nah, sesuai dengan sifat yang keempat ini, maka bisa dipecah menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Ini hasilnya. Kalau kita menguraikan dari hasilnya, dikali 2 pangkat 2 ini dengan 2 kali 2 sama 4, 3 pangkat 2 ini 3 kali 3 sama dengan 9, 4 kali 9 sama dengan 30. Nah, kalau yang ini misalnya 6 pangkat 2 ini kan 6 kali 6, 6 kali 6 kan 36, sama. Nah, itulah contoh sifat yang keempat. Itu juga perkaliannya sama penjabarannya. Oke, untuk latihannya mungkin sifat keempat ini silakan mengisi menjawab uji pemahaman nomor 1.4. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Untuk video selanjutnya akan kita membahas tentang penerapannya. Oke, dan jika ada hal-hal yang mungkin kurang dipahami bisa di komen, dan semoga ini bermanfaat buat kalian. Jika saya mohon maaf. Oke, cukup sekian dan terima kasih.